Tidak tanggung-tanggung, timnas Indonesia tak perlu melakukan naturalisasi terhadap bek Liga Jerman itu jika Sintayong ingin memanggilnya. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 lainnya, Sintayong tampak masih berhasrat menambah pemain lain di sektor belakang. Maka dari itu, sosok pemain muda Bayer Leverkusen yakni Renaud Munz dirasa cocok. Renaud Munz lahir pada tanggal 2 Oktober tahun 2005 dan kedua orang tuanya sama-sama asli Jerman. Posturnya yang mencapai 188 cm membuatnya bisa mengisi lini belakang timnas Indonesia. Renaud Munz sebetulnya sama sekali tidak punya darah Indonesia dari kedua orang tuanya bahkan dari kakek hingga neneknya. Bukan karena diberikan keistimewaan, situasi ini terjadi karena Renaud Munz lahir di Jakarta yang masih menjadi wilayah kewenangan Indonesia dan PSSI. Hal ini diperkuat dengan status FIFA artikel 7 yang menyebut jika seorang pemain yang lahir di suatu negara, maka dia bisa membela negara tersebut tanpa melalui naturalisasi. Bersama Bayer Leverkusen U19, Renaud Munz tampil sebanyak 33 kali. Dirinya bahkan sempat 2 kali dibawa oleh tim senior meski belum diberi kesempatan debut. Untuk mendapat menit bermain di level senior, Renaud Munz akhirnya memutuskan pindah ke klub kasta kedua Liga Jerman Greuther Fürth pada awal musim ini. Keuntungan tersendiri posisi Renaud Munz bisa ditempatkan sebagai sayap kanan, atau kiri serta gelandang bertahan. Tidak hanya itu, Renaud Munz juga kerap menerima panggilan timnas Jerman. Tercatat, ia telah tampil sebanyak 7 kali bagi Der Panzer baik di laga persahabatan ataupun kualifikasi Euro U19. Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand Nguyen Van Lam Sam atau yang lebih dikenal dengan nama Madam Pang menyinggung kekuatan timnas Indonesia jelang Piala AFF, atau yang kini memiliki nama baru ASEAN Championship. Madam Pang turut memantau situasi jelang kejuaraan antar negara Asia Tenggara yang akan berlangsung pada akhir tahun ini, tepatnya pada tanggal 8 Desember tahun 2024 hingga tanggal 5 Januari tahun 2025. Dalam sebuah konferensi pers, Madam Pang mendapat pertanyaan soal timnas Indonesia yang kini merupakan satu-satunya wakil Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua tim menakutkan, tetapi Indonesia tidak berada di grup kita, katanya sambil menghela napas. Indonesia sangat bagus, mereka lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tetapi dalam Piala AFF terdahulu, kita tidak pernah kalah dari Indonesia, ucap Madam Pang menambahkan. Madam Pang juga memperhatikan perihal kekuatan timnas Thailand yang kemungkinan tidak bakal lengkap lantaran Piala AFF tidak berlangsung dalam kalender FIFA sehingga tidak ada keharusan bagi klub melepas pemain ke tim nasional. Ini cukup mengkhawatirkan, akan ada diskusi dengan klub Liga Thailand soal meminta pemain-pemain timnas Thailand pada pekan depan, jelas Madam Pang. Di balik kekhawatiran itu Madam Pang yakin klub akan melepaskan pemain dan berkorban demi tim nasional. Kalau tidak begitu maka kami tidak akan mendapatkan pemain, ujarnya. Saya memahami Piala AFF tidak berlangsung dalam FIFA Matchday, tetapi klub-klub akan bersimpati, tuturnya. Duel melawan timnas Indonesia menjadi laga terakhir Graham Arnold sebagai pelatih timnas Australia. Pria berusia 61 tahun itu telah memutuskan mundur dari posisinya sebagai pelatih kepala Australia. Australia mendapat hasil yang buruk pada 2 laga awal di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah kalah 0-1 dari Bahrain di kandang sendiri, dan bermain imbang 0-0 lawan timnas Indonesia. Hasil tersebut, ditambah kegagalan di Piala Asia 2023, membuat Australia dapat banyak kritik. Pelatih Graham Arnold pun berada dalam tekanan. Dia dinilai tidak lagi mampu membawa Harry Souttar dan kolega bersaing di top level. Pada Jumat, tanggal 20 September tahun 2024, Football Australia menerima pengunduran diri Graham Arnold dari kursi pelatih. Mereka kini fokus mencari pelatih baru untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2024, Oktober tahun 2024 nanti. Graham Arnold tercatat sebagai pelatih dengan masa bakti paling lama di timnas Australia.
Dia sudah jadi pelatih pada 2018 lalu. Graham Arnold membawa Australia lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar. Mereka mampu lolos ke babak 16 besar, sebelum kalah dari Argentina dengan skor 1-2. Kepergian Graham Arnold menandai berakhirnya era sepak bola Australia. Kontribusinya terhadap olahraga dan Subway Socceroos dapat dilihat oleh semua orang, ucap CEO Football Australia, James Johnson. Di bawah kepemimpinan Graham, kami mencapai tonggak sejarah luar biasa yang mengangkat sepak bola Australia di panggung global. Semangat dan dedikasi Graham telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada tim dan sepak bola Australia, sambungnya. PSSI diminta untuk mengurangi naturalisasi pemain buat timnas Indonesia. Erick Thohir menanggapinya dengan menyinggung status FIFA, timnas Belanda, timnas Spanyol, hingga timnas Italia. Erick Thohir telah melakukan pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas, di kantor Kemenkumham, Jakarta, pada hari Minggu, tanggal 19 September tahun 2024. Saya rasa, di era demokrasi, perbedaan pendapat itu sebuah yang maklum. Namun, saya dari PSSI, dan saya yakin, Pak Menteri, pemerintah, kita harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Itu yang utama, cara-caranya pun terhormat. Aturan FIFA menjelaskan, setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain, katanya menambahkan. Erick Thohir pun memberikan contoh. Beberapa timnas, seperti Belanda, Prancis, Spanyol, dan Italia, juga mempunyai banyak pemain keturunan. Itu semua tidak melanggar aturan FIFA. Kita bisa lihat timnas Belanda, itu banyak keturunan Suriname. Pemain tim nasional Perancis juga banyak dari negara, tentu koloninya mereka. Amerika sendiri banyak. Yang last, timnya Spanyol, tutur Erick Thohir. Tim nasional Spanyol juga pernah menarik Diego Costa dari Brasil. Tim nasional Italia pernah juga menarik pemain Argentina. Bola itu merupakan event global, dan semua terbuka menurut aturan FIFA, yaitu pemain naturalisasi yang bermain di liganya selama 5 tahun, atau yang punya darah bapak, ibu, kakek, nenek, imbuhnya. Jay Izzes, bek tangguh timnas Indonesia yang kini memperkuat Venezia, klub Serie A Italia, menarik perhatian karena penampilannya yang gemilang di level klub maupun internasional. Namun, meskipun bermain di salah satu liga teratas Eropa, gaji Izzes ternyata masih lebih rendah dibandingkan beberapa pemain bintang yang bermain di Liga 1 Indonesia. Menurut informasi yang beredar, Jay Izzes menerima gaji sekitar 64,5 juta rupiah per minggu atau sekitar 3,35 miliar rupiah per tahun. Gaji Izzes di Venezia terbilang lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa pemain bintang Liga 1 Indonesia. Sebagai contoh, Rizky Ridho, kapten Persija Jakarta, memiliki nilai pasar sekitar 6,95 miliar rupiah pada Januari tahun 2024 dan diperkirakan menerima gaji mencapai 5,65 miliar rupiah per tahun. Ini hampir 2 kali lipat dari gaji yang diterima Jay Izzes di Venezia. Rizky Ridho, yang juga merupakan pemain timnas Indonesia, menjadi salah satu pemain Liga 1 dengan bayaran tertinggi. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun Liga 1 Indonesia tidak sekompetitif Serie A, beberapa pemain lokal mampu mendapatkan gaji yang lebih tinggi daripada pemain yang bermain di Liga top Eropa. Bermain di klub Serie A seperti Venezia memang memberikan tantangan tersendiri bagi pemain seperti Jay Izzes. Selain tuntutan performa yang lebih tinggi, persaingan di liga tersebut sangat ketat, dengan pemain-pemain bertalenta dari seluruh dunia. Meski gaji Jay Izzes di Venezia terbilang rendah, namun karir Izzes di Serie A tetap menjadi pencapaian yang luar biasa.